Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam hormat untuk para pendengar sekalian. Topik kita kali ini adalah mengenai manusia pertama di bumi ini. Sekitar 14 abad yang lalu, Kitab suci Al-Quran telah menyatakan bahwa manusia pertama di dunia ini, di bumi ini, adalah Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa. Bagi orang yang beragama, terutama yang beragama Islam, bahwa hal itu sangat dipercaya. Jadi bagi seorang muslim mengakui bahwa nenek moyangnya yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kemudian kira-kira tahun 1800 yang lalu muncul ide dari seorang sarjana Inggris, Charles Darwin, yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Hal ini didasarkan atas pengamatan Darwin terhadap binatang-binatang, terutama kera yang ada di kebun binatang di Inggris pada waktu itu. Karena dia itu adalah ahli binatang-binatang yang berada di kebun binatang. Menurut teori Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera. Jadi terjadi evolusi dari kera yang tadinya adalah kaki 4 berjalan dengan 4 kaki, kemudian perlahan-lahan secara evolusi berangkat dengan 2 kaki. Kaki yang belakang menjadi kaki, kaki depan menjadi tangan. Dan lama-kelamaan terbentuklah manusia seperti yang sekarang ini. Itu menurut teori Charles Darwin. Teori dia ini dilahirkan adalah jauh sesudah adanya pernyataan Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia itu berasal daripada nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Dan teori Darwin ini sebetulnya yang disebut dengan teori evolusi sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, dengan fakta yang ada. Kalau menurut teori Darwin, teori evolusi yang dipakainya adalah terjadi pertumbuhan yang makin membesar dari binatang-binatang, terutama yang disebutnya itu adalah kera, yang tadinya adalah pendek, lama-lama menjadi panjang sesudah kakinya belakang menjadi kaki, kakinya yang depan menjadi tangan, sampai dengan sekarang ini. Padahal sebetulnya teori evolusi dia itu adalah salah. Fakta menyatakan bahwa baik manusia maupun binatang dan tumbuh-tumbuhan, evolusinya adalah bukan berkembang bertambah tinggi, tapi adalah bertambah rendah.
Karena seperti kita ketahui, Nabi Adam yang dulunya mula-mula tingginya adalah 60 hasta atau sekitar 30 meter, kemudian berevolusi sampai sekarang ini tinggi manusia hanya sekitar di bawah 2 meter. Kalaupun ada yang tingginya lebih dari 2 meter, itu sangat sedikit sekali. Jadi teori dia itu adalah bertentangan dengan fakta di lapangan, bahwa sebetulnya teori evolusi yang dia sebut itu salah, karena adalah kalau menurut dia terjadi pertumbuhan, padahal sebetulnya bukan terjadi pertumbuhan tapi penyusutan. Karena di dalam tubuh daripada manusia maupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan itu adalah gen yang terjadi itu adalah gen pertumbuhan yang sifatnya sudah terbatas. Jadi tidak lagi seperti zaman Nabi Adam dulu, bahwa tinggi manusia bisa mencapai 20 meter lebih. Karena dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa padahal teori dia itu muncul adalah pada tahun 1800-an sesudah Masehi. Sedangkan pernyataan Al-Quran itu adalah 1400 tahun yang lalu, yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah menciptakan manusia dan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi banyak sekali orang mengadopsi teori daripada Charles Darwin ini dan memberikan kupasan pada berbagai buku-buku ilmiah yang dicetak secara internasional, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa lain dan juga dalam bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa teori Darwin itu adalah suatu teori evolusi yang perlu diperhatikan. Kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang salah. Kita tidak bisa menyatakan hal seperti itu benar, karena adalah jauh sebelum itu sudah ada pernyataan dari kitab suci Al-Quran bahwa manusia itu adalah yang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, dan bukan berasal dari kera. Saya beranggapan bahwa kalau Charles Darwin mungkin mengakui dia itu berasal dari kera, tapi apa iya? Kalau dia disebut berasal dari kera, apa dia setuju? Orang tuanya, ayahnya, omaknya, neneknya, kakeknya, keturunannya semua berasal dari kera. Dan Anda pendengar sekalian, maukah Anda disebut berasal dari kera? Ya, saya yakin kalau yang beragama Islam dan mungkin banyak dari manusia yang beragama lain lebih percaya bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Karena saat ini hanya ada dua kenyataan, dua pernyataan bahwa manusia itu pertama berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dan yang kedua adalah berasal dari kera. Nah, kita tinggal memilih, sebetulnya tinggal meyakini, atau bahwa kita tinggal mengakui kita ini berasal dari mana, apakah dari Nabi Adam alaihissalam atau berasal dari kera. Itu terserah Anda semua pendengar-pendengar yang budiman, apakah Anda itu mau disebut berasal dari kera atau berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Mungkin saudara yakin apa yang disebut Charles Darwin itu karena saudara mungkin memperhatikan muka Anda, ya. Muka Anda lihat dan dekat-dekat dengan seekor kera mungkin mirip, ya.
Mungkin ya, kalau Anda memang percaya itu muka Anda mirip dengan muka kera, jadi Anda bisa menyatakan seperti itu. Tapi banyak orang yang akan tidak percaya dan tidak mau disebut berasal dari kera. Bahwa artis-artis cantik ya, wanita-wanita cantik dari dunia barat sana yang pahanya mulus, yang mukanya berseri-seri, hidungnya mancung, ya, mukanya putih, cantik, pokoknya cantik lah ya, dari apa sana, dari Korea, dari Cina sana ya, dari Cina, yang tubuhnya putih bersih, mulus, cantik lagi. Maukah mereka itu disebut berasal dari kera? Nah, ini tanda tanya besar. Jadi justru karena itu saya adalah mungkin ya orang yang pertama atau orang yang kesekian menentang teori daripada Charles Darwin. Dan teori Charles Darwin itu sebetulnya mungkin adalah tujuannya adalah pembangkangan terhadap agama, karena apa yang dikatakan pada 14 abad yang lalu itu adalah berasal dari kitab suci agama tertentu. Maka dengan demikian barangkali mereka sangat anti agama, maka dibuatlah sebuah teori baru bahwa manusia itu berasal dari kera. Karena mereka bisa beralasan bahwa kera itu mirip dengan manusia. Bagi saya yang dari tanda tanya adalah, apakah manusia yang berasal dari kera atau kera itu berasal dari manusia? Jadi kera yang dulunya itu jahat-jahat, dihukum Allah, manusia yang dulunya jahat-jahat ya, bukan kera. Dulunya mereka adalah manusia, tapi mereka itu adalah engkar terhadap firman-firman Tuhan. Kemudian mereka itu menjadi kera seperti yang sekarang ini. Itu yang lebih mungkin. Kalau manusia menjadi kera itu masih mungkin, tapi kalau kera menjadi manusia itu sangat tidak mungkin. Teori dari Charles Darwin itu adalah sebetulnya adalah suatu teori yang tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari agama, supaya manusia lebih percaya kepada teori yang dia buat daripada kepada apa kata-kata daripada kitab suci. Inilah yang ingin saya sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara, karena selama ini di buku-buku banyak dicetak mengenai teori Darwin ini, yang padahal sebetulnya teori Darwin ini adalah, kalau menurut saya, adalah sampah yang tidak ada gunanya. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.